Baik, jumpa lagi Sobat Bali Travel News TV. Saya kali ini ada di Hotel Furama Eksklusif Bali. Hotelnya keren dan ada di daerah Ubud dan sekitarnya. Dan kita sekarang akan berbincang-bincang soal hal yang sangat tren belakangan ini, yakni soal pungutan terhadap wisatawan asing yang datang ke Bali. Saat ini saya ditemani oleh GM Sales, General Manager soal Sales Furama Eksklusif Bali, Bapak Wayan Sumandia. Terima kasih Pak sudah menerima kami ini di sini. Selamat siang, terima kasih. Akan berbincang dengan santai soal rencana pungutan terhadap wisatawan asing yang datang ke Bali. Itu sudah diatur dalam Perda nomor 6 tahun 2023 ini. Nah, besarannya kisarannya sekitar 150.000 ya Pak ya per orang. Ya, saya dengar ya, seperti itu Pak. Seperti itu ya. Ya. Tentu hal ini juga akan menimbulkan suatu pertanyaan dan mungkin juga hal-hal yang ikutannya nanti. Benar. Bapak sebagai sales ya, sales ini mungkin sangat erat kaitannya ya. Benar. Kondisi Bali pasca pandemi saat ini kita menjual paket-paket dengan harga X. Nah, benar. Sekarang X plus katanya besarannya 150.000. Benar. Nah, juknisnya mungkin sudah ada, nanti akan dibayarkan lewat online seperti apa akan nanti disosialisasi, karena kami akan berusaha ikut mensosialisasikan dengan menjaring beberapa pandangan, pendapat tentang Pak Ian sekarang. Selaku orang sales, orang Italian, gimana Pak? Baik, selamat siang Pak Paul, terima kasih atas kedatangannya hari ini ke Furama Eksklusif Bali. Mengenai Perda yang terbaru yang dikeluarkan sama pemerintah daerah yang nomor 6 Pak ya. Ya. Tentang aturan pungutan pungutan tambahan buat Wisman yang nilainya sekitar $10 atau dirupiahkan 15.000. 150.000 maaf. Kalau saya sih personal Pak ya, secara pribadi saya belum bicara dari sisi saya sebagai penggiat di pariwisata tourism, apalagi saya duduk di bidang sales marketing. Jadi saya secara personal itu sangat mensupport Pak sebenarnya. Saya sangat dukung. Ya, apalagi kemudian pemerintah menegaskan bahwa itu untuk budaya, alam dan pengolahan sampah. Benar. Terakhir ada kecenderungan lagi bahwa PJ Gubernur yang baru menyampaikan jadi pungutan ini akan lebih diprioritaskan ke pengurusan sampah yang ada di Bali. Di samping juga pemeliharaan budaya Bali itu secara personal saya sangat setuju. Ya, artinya kita juga semuanya setuju. Ya, bagus sekali ide. Benar, bagus sekali idenya dan bagus sekali itu memang kalau ini memang bisa diterapkan secara real sesuai apa yang memang ditujukan pemerintah. Bahwa karena memang Bali saat ini yang menjadi permasalahan utama selain kemacetan ya sampah. Sampah, ya. Ya mungkin Pak Pal sudah tahu bagaimana di Bali sampah yang sekarang saat ini yang ada yang dulunya dipusatkan di Suwung, begitu udah overload. Nah, ini perlu penanganan khusus. Sekarang kan penanganan sampah dari sumbernya. Dari sumbernya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya tambahan istilahnya pungutan dari Wisma, ada income lagi lah. Artinya bisa merealisasikan program pemerintah ini sehingga sampah itu benar-benar bisa dikelola dari asalnya, tidak sampai menimbulkan sebuah permasalahan. Ke hulu ya. Hilirnya dulu di hulunya dulu Pak. Di hulunya dulu sebelum ke hilir. Tidak sampai ke Suwung. Benar, benar. Nah, itu yang pertama secara personal. Tapi ya kalau bicara dari sisi saya selaku sales di sebuah perusahaan, jujur sih ada sedikit juga ganjalan bagi saya kalau kita bicara dari sisi sales Pak. Karena kenapa? Mungkin tantangannya yang saya bilang nanti ke depan cukup bagi Bali sendiri cukup berat juga dengan diterapkannya. Tapi mudah-mudahan tidak menjadi sebuah istilahnya beban juga buat tamu-tamu. Harapan saya sih. Tapi yakin tamu tidak akan komplain, itu yang kita menimbulkan hal-hal yang negatif lainnya, bahwa baik itu mereka mengerti
sadar bahwa mereka juga harus berkontribusi terhadap budaya daerah setempat dan sebagainya. Harapan saya sih seperti itu Pak Pala. Jadi tamu itu bisa memahami ya dan bisa mengerti tujuan dari diterapkannya tambahan pungutan ini. Cuma saya takutkan karena sekarang kita melihat dulu Pak ya dari kompetitor. Kita bicara dari kompetitor destinasi sekarang kita bicara. Yang saya dengar sekarang saat ini kompetitor kita sangat sangat agresif, sangat aktif dia melakukan promosi daerahnya, destinasinya. Contoh Thailand ataupun mungkin Vietnam atau negara tetangga lain lah yang ada di Asia Tenggara. Di Thailand sendiri mereka masih menerapkan free visa, Pak. Artinya wisatawan ke sana tidak harus bayar visa. Apalagi mereka belum juga menerapkan yang namanya tambahan pungutan ini. Atau mungkin ada pungutan yang itu yang di mana-mana. Nah, saya juga belum apakah mereka sudah membungkus pungutan itu ke dalam sebuah artinya paket di tiket pesawat atau di paket turnya atau apa, yang jelas yang saya dengar, yang saya baca itu di sana belum menerapkan hal seperti itu setelah pandemi ini. Begitu juga negara tetangga yang lainnya, Vietnam apalagi Malaysia itu mereka belum. Nah, mudah-mudahan aturan baru ini yang diterapkan pemerintah Perda Bali ini, pemerintah daerah Bali ini tidak menjadi bumerang bagi diri kita sendiri, di harapan kita bersama seperti itu Pak. Dan saya sendiri juga sangat berharap ini bukan sebuah beban buat tamu lagi tambahan, sehingga mereka tetap bisa datang ke Bali sebagai tujuan utama mereka untuk berlibur. Tidak terpengaruh lah dengan tambahan ini, karena nilainya kalau dari nilainya memang sih tidak banyak, itu sekitar $10 atau 150.000 per orang. Ya, jadi karena tren market sekarang ya setelah adanya pandemi COVID sekarang ini yang saya lihat, yang saya amati, justru market sekarang daya belinya jujur agak menurun Pak. Satu agak menurun, kedua sekarang mostly kebanyakan tamu ataupun market mereka sekarang sangat hati-hati untuk spending dia, uangnya dia atau money-nya dia di tempat dia wisata. Artinya seperti contoh dia di Bali, mereka tidak lagi, tamu-tamu saat ini yang datang, yang saya lihat tidak lagi seperti dulu yang mereka istilahnya kalau kita di Bali itu goroh Pak ya. Ya, royal. Royal lah. Gampang mengeluarkan ya gampang. Tapi sekarang mereka dengan sangat perhitungan. Jadi mudah-mudahan tambahan ini tidak menjadi bumerang bagi kita sendiri. Artinya volume atau numbers kedatangan tamu ke Bali itu bisa tetap seperti tahun ini. Saya sendiri masih belum tahu bagaimana bagaimana gambaran tamu tahun depan. Statistik. Iya, dari sisi statistik. Dari sini kemudian kita berpikir kalaupun mereka nanti mau membayarkan, oke lah, mudah-mudahan mau, karena ini tujuannya baik, tentu mereka juga akan berpikir benefit untuk saya apa. Benar. Ya. Nah, keuntungan? itu juga jadi. Apakah setelah mereka bayar itu semuanya, syukur-syukurlah, kita harapkan juga mereka mau. Apakah juga mindset kita juga bisa berubah untuk menunjukkan seperti itu, meminimalkan sampah, budaya kita terjaga, dan mereka harus pantas menerima hal itu karena mereka mengeluarkan uang untuk itu. Nah, kalau seandainya tidak, nah ini PR juga menurut saya Pak ya. Ini PR juga buat pemerintah, terutama yang mungkin nanti dari Dinas Pariwisata yang atau departemen yang terkait lah. Jadi harapan saya sih, sosialisasi tentang pungutan ini harus benar-benar ditransparankan. Ya, kita juga sedang sosialisasi nih Pak. Kita menjaring beberapa pendapat teman-teman hotelier, hari lingkungan, hari budaya untuk memberikan suatu kontribusi pemikiran. Teknisnya seperti apa. Nanti jangan-jangan nanti kita bisa disulat oleh mereka apa tidak. Benar Pak. Dan saya sangat setuju dengan pemerintah dan hal ini PJ Pak Gubernur ya, PJ Gubernur baru, bahwa beliau terakhir menekankan agar hotel-hotel ataupun pelaku pariwisata yang ada di Bali ikut membantu mensosialisasikan ke tamu-tamu apabila tamu itu bertanya. Dari sisi apa sih keuntungan buat mereka dengan adanya pungutan tambahan 150.000 ini lagi. Jadi harapan saya juga sama seperti Pak Pal, jadi kita bisa memberikan istilahnya penjelasan yang jelas bahwa sebenarnya
mereka bayarkan tambahan 150.000 itu adalah untuk kenyamanan mereka juga selama mereka ada di Bali. Jadi benar. Harapan saya memang tamu itu bisa memahami, karena saya yakin di negara lain juga, di negara maju, di beberapa negara maju yang sudah berjalan, saya dengar juga ada penerapan seperti ini, Pak. Ada Pak. Itu. Cuman ya kita harus pandai-pandai menginformasikan. Benar. Nah, sejauh ini memang Bapak sudah adanya atau dipanggil, dikumpulkan oleh Dinas Pariwisata lah dan terkait sudah menerima soft copy atau hard copy dari peraturan tersebut? Sudah, Pak. Sudah. Jadi dari kita sendiri, saya sendiri sih sudah berapa kali menerima himbauan, baik itu melalui soft copy ataupun hard copy, entah itu melalui Dinas Pariwisata terkait, bahwa memang kita siap, Pak. Jadi saya sendiri juga siap untuk melakukan sosialisasi lebih mendalam lagi dan menyampaikan hal apabila memang tamu itu istilahnya insist untuk tahu lebih detail lagi tujuan dari pungutan tambahan 150.000 lagi. Terus seperti apa Pak model untuk mensosialisasikan dengan mereka? Kan kontrak MOU dengan agen luar negeri kan tahunan sifatnya ya? Benar. Tahunan sifatnya. Apakah nanti pada saat ada kontak ya email, telepon, atau face to face, nanti akan dibicarakan bahwa kontrak tahun depan lah katakannya ada semacam pungutan seperti ini atau bagaimana? Nah di sini sih kalau saya, karena kami di hotel Pak ya, jadi sebenarnya sifatnya kami itu menerima udah kesekian kalinya ya, jadi bukan dari awal tamu itu mau masuk Indonesia atau Bali, jadi kami itu adalah sebelumnya sudah. Ya, harapan saya sih dari pihak pemerintah itu bekerjasama dengan Kedubes ataupun dengan pihak-pihak misalnya asosiasi travel agent itu Asita ataupun melalui mungkin nanti airline, mereka lebih dulu mensosialisasikan hal ini, sehingga kami juga di sini pihak hotel sebagai penerima mungkin dalam hal ini udah pihak yang kesekian kalinya untuk menerima kedatangan tamu tersebut, sehingga kami tidak lagi menjelaskan itu dari nol. Jadi kami akan menjelaskan pada saat memang tamu itu menanyakan lebih detail lagi. Sifatnya kita akan membantu memberikan klarifikasi yang lebih detail apabila tamu itu belum memahami apa yang dijelaskan dari pendahuluannya sudah jauh hari sudah ada ya. Apabila tamu belum memahami dari sumber sebelumnya. Pihak Kedubes, konsulat pihak terkait. Airline terutama Pak mungkin. Airline, apakah nanti teknisnya pungutan itu diintrulkan ke airfare-nya atau benar Pak Pal. Benar. Jadi harapan saya juga kembali Perda ini yang terbaru tentang pungutan tambahan untuk Wisman ini tidak menjadi sebuah bumerang, tidak menjadi sebuah beban bagi wisatawan yang akan ke Bali, sehingga saya selaku pelaku pariwisata, apalagi di bagian sales, sangat berharap tidak mengurangi jumlah kedatangan tamu. Begitu juga kualitas tamu yang datang, ya harapan saya sih memang tamu-tamu dengan adanya peraturan ini, malah saya justru kualitas tamu yang datang ke Bali itu memang kualitas yang tamu yang benar-benar memang dari sisi finansial mereka spend of money-nya lebih bagus Pak. Lebih bagus. Jadi tidak lagi mungkin sebelumnya pernah di Bali diterapkan free visa ya. Jadi tamu yang datang itu yang tamu-tamu yang nggak jelas. Jadi tamu-tamu yang kerjanya nyusahin orang ya seperti itulah. Mungkin Bapak juga sudah tahu bagaimana terakhir repotnya aparat kita mengurus tamu-tamu yang waktu itu benar-benar anarkis sampai yang memang melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu Pak. Oke Pak Supardi, luar biasa ini perbincangan kita, bahwa tegasnya bahwa kita pihak hotelier, mass media dan siapapun ikut mensosialisasikan soal perda ini. Intinya adalah bahwa perda ini mesti kita dukung dan pada intinya sangat-sangat baik. Sangat bagus. Cuman kita sekarang bagaimana pinter-pinternya untuk mensosialisasikan, membuat mereka mengerti bahwa kondisinya seperti ini, mereka juga harus ikut bertanggung jawab, ikut berkontribusi terhadap kebudayaan kita, lingkungan hidup kita dan sebagainya. Baik, terima kasih Sobat Bali Travel News TV. Perbincangan saya yang sangat luar biasa ini dengan Bapak Sumandia, GM Sales dari Furama Eksklusif Bali. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus pantau Bali Travel News TV, subscribe dan like. Hidupkan tanda lonceng untuk Anda agar tidak
ketinggalan soal-soal tentang Bali saat ini dan Bali ke masa depan. Terima kasih.